القبول وتمام كل سوء ونال خير المأمون مرة من الله القبول ولا حضرة سيدنا رسول صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bikibarin dia. Nah, jadi bersentuhan bikibarin, ini ma'akibarin bersama dewasa. Dewasa itu. Fihima pada kedua-duanya. Laki-laki dan perempuan. Ini kibar ini maksudnya nih jogorogannya ini. Atau jogorogan perawakannya gitu ya. Kalau anak perempuan tuh walaupun dia belum balik, di badannya udah gede. Orang bule itu bukan orang Eropa, orang Arab, belum balik, umur 7 tahun, 8 tahun, tapi kan badannya gede. Kalau kita pegang, ada syahwat batal kita tuh. Ya, batal. Dikibarin jogorogannya nih. Oh dia. Bayu udah balik. Yang tanya dah, kalau kecil gitu ya. Kecil, tua gitu ya. 30 masih kecil gitu, perempuan. Masih batal itu. Dikibarin nih. Bersama besar, maksudnya itu besar. Jogorogannya. Fihima pada keduanya, yang lakinya besar, perempuan juga besar. Fala naqdha bitalakihima. Maka tidak batal wudu bitalaqihima dengan berjumpa keduanya itu. Ya, bersentuhan keduanya ma'asyirari bersama anak kecil. Fihima pada keduanya. Yang laki kecil, yang perempuan kecil, bersentuhan gak batal. Au fi ahadihima atau pada salah satu keduanya. Yang lakinya kecil, yang perempuannya gede. Perempuannya kecil, laki-laki gede, itu nggak batal. Kenapa nggak batal? Kalau yang kecil, lintifai madinati syahwati, karena dinafikan nggak ada dugaan syahwat. Ya, dugaan syahwat itu nggak ada. Yang normal ya, masa kita pegang anak perempuan yang umur 5 tahun ada syahwat. Bicara normal gitu aja, kagak normal tuh orang tuh, kayak Epstein gitu, pedofilia tuh, ada orang anak kecil tuh ya, itu mah kagak waras, itu kagak normal. Normalnya itu anak kecil nggak ada syahwat, kecuali anak kecil jogorogannya gede, itu nggak, kayak orang barat tuh, botoh gitu ya, itu ada syahwat tuh, batal tuh, ada syahwat.
walaupun dia belum balik. Ya. Wal muradu bidisyghari, yang maksud dengan yang kecil itu man la yushtaha urfan, orang yang tidak disyahwati, tidak menimbulkan birahi itu urfan pada urf. Kali gitu kita nyenggol anak kecil umur 5 tahun, ada yang boleh syahwat gak? Enggak. Syahwat tuh kalau kita pegang ada ser di hati, ya, ada ser hati, atau zakar kita goyang, malunya tuh syahwat, getaran zakar itu ya, syahwat, ya. Kalau perempuan ada kecintaan, syahwat juga tuh, senang gitu, ada syahwat juga. Saya kalau ngajar anak kecil, dia juga di rumah anak kecil perempuan udah SD, di badannya gede, saya nggak mau salaman, kan belum balik tuh. Balik belum, tapi sih ada syahwat, saya nggak mau salaman, saya batal. Salaman pakai itu ya, pakai sorban. Belum balik, cuman jogeruannya udah gede, udah cakep udah. Ada syahwat nggak? Ada syahwat tuh. Jujur aja, normal ini. Ya, umur 7 tahun, 8 tahun dia udah gede jogeruannya, cakep lagi dipakai ini, begitu. Nah, saya nggak salaman. Karena jogeruannya udah gede. Ghaliban, pada ghalibnya, pada umumnya. Kalau anak kecil kan, anak perempuan kecil gitu ya, itu ghalibnya tuh umumnya tuh tidak menimbulkan syahwat. Pada orang yang normal tuh enggak, tidak menimbulkan birahi. Kecuali tadi tuh yang laki-laki agak normal, mau bayi jadi syahwat ya, mau bayi jadi syahwat, agak normal. Wala yartafi'u yakinu wudu'in aw hadatsin bi dhanni diddihi. Lewat ya. Wala talaki basyarataihima ma'a mahramiyatin. Dan tidak batal juga bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan ma'a mahramiyatin, bersama mahram yang diharamkan nikah tuh, perempuan. Bainahuma, antara keduanya, laki sama perempuan mahram tuh ada hubungan mahram. Mahram bagaimana? Binasabi, dengan nasab, maksudnya keturunan, hubungan darah. Jadi kita memak kita sama nenek kita ke atas, kita sama saudara kita yang perempuan, saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu, sama tuh nasab. Kalau ke atas apa bibi, ya kan, bibi itu saudaranya bapak yang perempuan, saudaranya ibu, ya kan, ya khalah, tante, encang, encing, bule, pale itu, bule ya, bule, bule, saudaranya ibu, saudaranya bapak yang perempuan. Kalau ke samping kiri ponakan, anak saudara, kita punya abang, punya adik, punya anak lagi perempuan, ponakan kita itu, ponakan atau anak ponakan, nggak batal itu, ya, cucu ponakan, kemahramiah binasabin. Nggak batal. Awaradhain, atau persusuan. Jadi mahramnya itu dengan sebab persusuan. Kita punya saudara susu, ya kan, untuk kita masih nyusu sama emak kita, ada perempuan numpang di situ. Ini perempuan boleh nemu di kebun, habis bikin dibuang tuh anak, udah dikurbutin, ini semut. Wow, itu semut di TV itu ya. Dibawa ke puskesmas, hidup tuh anak, cakep lagi ya. Emang kalau bikin-bikinan begitu cakep tuh, dan lahirnya gampang lagi emang, nggak pakai sesar, lahirnya gampang.
Allah kasih kegampang sampai dia taubat kali ya. Ya. Lahir brojol-brojol, dia tinggal di kebun. Dibawa, tuh anak nyusu mama kita, barang kita nyusu, itu semuanya saudara susu. Saudara susu. Saudara persusuan. Ya. Atau dua-duanya boleh mungut. Yang lakinya boleh mungut dari panti, yang perempuan dari comberan mungut. Dua-duanya nyusu bareng sama bini kita gitu ya. Atau mama kita. Itu dia berdua tuh, dia perempuan saudara. Atau kalau dengan perempuan sama ibu punya suami, ini bapak susuan tuh. Bapak susu tuh nggak boleh juga nih kan tuh. Jadi kemana-mana tuh ngayap tuh. Ya, kayak nasab juga sama. Kalau ibu tuh punya anak perempuan, nyusu laki-laki, saudaranya tuh. Apa dia? Saudara persusuan. Boleh saudara kakaknya atau adiknya. Ibu punya anak laki-laki udah gede, tapi ibunya masih nyusu, boleh mungut ya. Ini kan saudara nih, anak udah gede nih, ya kan ya? Udah gede saudara itu, saudara susu, nggak boleh nikah. Sentuhan nggak batal. Cuman nggak dapat warisan, ya nggak? Anak boleh mungut. Al-musoh harus apa semendak, semendak atau semendak, mantu mertua. Mantu mertua. Saya nih punya mantu perempuan, kebatal. Ya kan? Mantu perempuan, kebatal. Istri anak saya, laki-laki. Istri anak saya. Dengan semata-mata qabil tu nikah tuh. Boleh cium tangan dah tuh. Oh, tadi belum boleh cium tangan, nggak boleh. Boleh syahra mencium tangan. Begitu anak kita yang laki-laki qabil tu nikah wa tazwijaha alal mahmadzkur, itu perempuan anak kita tuh, anak mantu namanya. Cium tangan bukan ya, nggak apa-apa dah, udah nggak haram tuh, udah nggak batal wudhu kita sama dia tuh, tahu nggak? Nah, sebaliknya anak kita yang, kalau kita perempuan ya, mantu kita yang laki-laki, ya nggak, sama kita, pokoknya mantu mertua dah, di perempuan tuh, itu namanya mahrumiyah bimusahar, dengan persemendaan. Itu nggak batal. Kenapa? Lintifai madinati syahwati, kan dinafikan, ditiadakan adanya tempat dugaan syahwat, nggak ada syahwat. Ya, walaupun ibu mertuanya cakep gitu ya, ibu mertuanya cakep. Ini perempuan kawin muda gitu ya, punya anak, anaknya perempuan, anak umumnya cepet gede, kayak negeri dia, cepet gede, udah. Kawin sama kita nih anak perempuan. Lah ibunya cakep ini. Itu dengan semata-mata nikah sama anak perempuan itu, qabil tuh nikah. Itu ibu kita itu, walaupun dia masih cakep gitu, masih muda. Ibu kita, ibu mertua. Cium tangan sama dia nggak apa-apa. Dengan semata-mata nikah sama dia, walaupun nggak didukhul tuh, itu ibu mertua. Nggak pakai nunggu dukhul, nggak pakai dipakai gitu, digaulin tuh perempuan. Qabil tuh aja udah. Maka kita punya ibu mertua tuh, ibunya nggak boleh nikahin tuh sampai hari kiamat, walaupun anak diceraiin, benar nggak? Anak diceraiin, oh ibunya cakep, ceraiin lu, oh mak lu aja dah, ya gak boleh, namanya nunjak itu. Udah anaknya disikat, emaknya mau diembat lagi nggak boleh. Nah kalau emaknya boleh anaknya tuh, dia kawin sama emaknya nih, emaknya jelek, anaknya cakep, kawin sama emaknya, tapi jangan dipakai. Kalau dipakai nggak boleh tuh. Tuh nikah belum didukhul gitu ya, anaknya cakep, gue ceraiin lu gue kawin sama anak lu. Boleh tuh. Kalau ke bawah boleh, kalau ke atas nggak boleh. Mau nggak? Kalau ke bawah nunjak namanya, anaknya disikat, emaknya juga mau disikat, nggak boleh. Kalau emaknya duluan dinikahin, tapi jangan dijima dulu, diceraiin, anaknya boleh nikahin. Ya. Udah dijima, itu anak kita tuh, anak tiri tuh, bener nggak? Anak walon nggak ya, udah nggak boleh nikahin tuh, wudhunya nggak batal sama dia, kalau udah dijima. Ya, wallati dakhaltum fi juhurihinna dia. Walau istabahat mahramuhu bi ajnabiyatin mahsuratin falamasa wahidatan minhunna lam yantakid.
Jika tersamar oleh mahram seseorang, kayak kita nih, tersamar mahram kita, bi ajnabiyatin, dengan beberapa perempuan yang helat, perempuan helat yang bukan mahram, perempuan lain, masuratin yang terbatas. Saya bilang ada 30 dah. Ngumpul-ngumpul ini nih di aula. Di situ ada saudara kita yang perempuan, ada ponakan kah, ada bibi kah, betul nggak? Ada mahram kita. Cuma kita kagak tahu yang mana nih sahabat tersamar. Tapi kita yakin ada di situ. Cuma tersamar, betul nggak? Di antara 30 ada satu yang mahram kita. Ya kan? Apa mahram bin nasab, bin rodho, bin musuh. Pokoknya mahram. Fala masa wahidatan, maka orang itu menyentuh satu orang dari yang perempuan 30 tadi tuh. Minumnya dari mereka lam yantakid. Gak batal wudunya, boleh jadi dia mahram kita itu. Betul nggak? Boleh jadi itu mahram gua. Kalau kita kagak tahu yang mana, tapi kata orang atau kita yakin di situ ada, cuma kita nggak kenal yang mana. Ya kan? Kita pegang satu. Nah, diihtimalkan bahwa yang satu itu saudara kita. Paham ya teh? Ya pikir begitu. Pembelian alat tesir, ya nggak? Dibina atas yang muda, digampang-gampangin aja. Tapi jangan gampang-gampang ini ya. Maksudnya ada ini, ada jalan itu, ada jalur untuk mencari jalan keluar, menghindar gitu. Wa kadza bi ghairi maksuratin al-aujah. Dan begitu juga nggak batal wudunya perempuan yang tidak maksur yang banyak, ratusan, waduh. Tapi ada satu di situ, ya yakin. Cuman yang mana kita nggak tahu yang mana saudara gua. Nah itu kalau dia mau tamat, al-aujah nggak batal juga tuh. Nah, enak loh gitu ya, enak nggak? Enak. Wala yartafi'u yakinu du'in, dan tidak terangkat, tidak hilang yakin berwudu. Saya yakin berwudu, gitu ya. Maka keyakinan itu nggak bisa hilang, nggak bisa terangkat. Au hadasin, dan tidak terangkat yakin hadas tidak berwudu. Saya yakin tidak berwudu, maka keyakinan tidak berwudu tidak bisa hilang, tidak bisa terangkat. Bizonni ditihi, dengan zon dugaan lawanannya. Kalau yakin 100%, kalau zon 75, benar nggak? Saya yakin punya wudu nih 100%, tapi di belakangan ada zon 20%, ya kan? Lawanannya tuh, ya, apa tuh? Ada zon lawanannya tuh, ya. Zon lawanannya, salah satu di antara suci dan hadas itu ya, lawannya itu dia zon nih, batal apa kagak ya? Zonnya nih, tapi 70% ya, batal apa kagak nih ya? Nggak batal. Jadi wudunya nggak terangkat, nggak hilang, tetap masih wudu dia, betul nggak? Atau tidak terangkat, yakin tidak berwudunya, emang asalnya kagak wudu dia. Kita si kentut barusan tuh, yakin nggak berwudu, ya kan? Belakang ada zon, ya wudu apa kagak nih ya? Ya kagak. Orang yakinnya kagak punya wudu, belakang ada zon, punya wudu apa kagak, punya wudu ada kagak. Nanti tidak terangkat tuh, tidak punya wudunya. Artinya tetap nggak punya wudu, hadas. Paham ya? Ya. Wala bisyaki, dan tidak juga dengan syak. Tadi dengan zon tuh, zon kan tinggian. Apalagi dengan syak kan bawahan dia 50. Ya. Padanya tuh, pada lawanannya. Fididi al-mafhumi, yang dipahami bila aula. Apalagi kalau yang dengan zon aja nggak bisa terangkat, apalagi yang syak. Syak kan di bawahnya tuh. Paham ya teh? Syak kan 50. Kita yakin punya wudu, belakang kita ragu. 50 punya wudu, 50 punya kagak. Ya berarti terpunya wudu. 50 kentut, 50 kagak, betul nggak? Yakin punya wudu, tadi kentut apa kagak nih ya? Ragu dia. Ya kan? Ragu kan 50 ya, kentutnya 50, enggak kentutnya 50. Tapi di awal dia yakin punya wudu, sama dengan tetap punya wudu dia. Jadi nggak terangkat tuh, tidak terangkat, tidak hilang wudunya. Tahu tuh ya? Atau yakin nggak punya wudunya, bahkan dia syak.
Ane punya wudhu apa kagak nih ya? Punya wudhu 50, nggak punya 50. Tapi di awal dia yakin nggak punya wudhu, berarti nggak punya wudhu. Paham tuh? Jadi ya la yartafi'u yakin wudu'in, tidak terangkat, tidak bisa hilang untuk yakin berwudu atau yakin berhadas dengan dzon lawanannya, suci atau hadas tuh. Wala bisyaki, dan tidak juga terangkat wala yartafi'u tuh yakin wudu'in atau hadasin bisyaki gitu tuh. Ya. Ya, bisyaki didihi. Bisyaki fihi itu, bisyaki fihi dengan syak fihi pada didihi. Al-mafhum yang dipahami bila aula, lebih-lebih lagi tuh, lebih utama lagi. Kalau dengan dzon aja tidak hilang, tidak terangkat, apalagi itu syak yang bawahannya 50. Betul? Ya. Faya khudhu bil yakini, maka mengambil dia dengan yang yakin. Si orang tadi tuh ya, wudu ya, atau hadas, yakin wudunya, yakin hadasnya. Kalau di awal dia wudu, yakin wudunya, belakangan dia syak. Kalau yakin nggak punya wudunya, belakang punya wudu kagak, punya wudu ya kagak, betul nggak? Yang di awalnya dia nggak punya wudu, yakin nggak punya wudu. Faya khudhu bil yakin, maka mengambil dengan yang yakin, istishaban, karena mengekalkan lahu bagi si yakin tadi. Yakin itu kuat, nggak bisa dikalahkan dengan dzon atau dengan syak. Khatimatun nasallallahu husna. Hadi khatimul khatimah. Kalau kita ngaji lu sama guru kita tuh namanya khatimatun, nah, beliau baca nasallallahu husna. Kita mohon kepada Allah Taala husnul khatimah. Yahrumu bil hadasi salat, haram dengan sebab berhadas sekecilnya ya, tersebut hadas tuh secara mutlak masih kecil. Kalau hadas besar bisa disebut akbar itu ya, kalau hadas titik masih kecil. Salatun kecil aja nggak boleh, apalagi besar, betul nggak? Haram sholat bayang, nggak boleh sembahyang lagi hadas, haram. Kenapa? Talabus bi ibadatin fasidah, dia mengerjakan ibadah yang rusak. Kalau sengaja-ngaja menjadi ibadah yang rusak dikerjain juga haram hukumnya. Sembahyang nggak punya wudhu, haram nggak? Haram. Ada orang sembahyang id nggak punya wudhu, baru tumben sembahyang id. Hari-harian dia kagak sembahyang, puasa kagak, sembahyang kagak, sembahyang id paling depan. Mandi, lu wudhu kagak, ya, orang bego dia, ya kan, nggak ngerti agama. Banyak itu boleh apa, boleh nggak pakai wudhu kali ya, haram hukumnya. Wa tawafun, tawaf nggak boleh juga, ya haram juga tawaf. Tawaf nggak sembahyang juga sama, ya. Tawaf di manzilatis sholat, tawaf itu menempati sholat. Bedanya boleh ngomong, boleh ngobrol itu ya, boleh banyak gerak, semuanya nggak boleh. Wasujudun, sujud nggak boleh, sujud tilawah nggak boleh, sujud tilawah tuh, syukur nggak boleh. Kalau itu sembahyang nggak boleh, ya haram sujud. Ya karena sujud itu makna sembahyang. Sujud itu semana dengan sembahyang. Waham lu mushafin, dan membawa mushaf, nih mushaf yang kita bawa. Kalau di sini nggak apa-apa nih, yang elektrik. Betul ya? Ada tuh Quran sini ya, nggak perlu juz, nggak punya wudhu nggak apa-apa. Ya, ada elektrik bukan tulisan. Nah, kalau yang mushaf yang itu nggak dibaca nggak boleh, masih punya wudhu. Wama kutiba lidarsi Qur'anin, dan sesuatu yang ditulis untuk mempelajari Quran nggak boleh tuh. Ya, saya nulis nih, nyalin, tapi niatnya untuk dipelajarin, untuk dihafal, dipelajarin, jadi Quran tuh. Pan tulis nih, saya tulis Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat ketika nulis untuk dipelajarin,
atau dihafalin. Sama dengan Quran, nggak boleh disentuh tuh. Paham nggak? Ya. Kecuali kalau nulisnya dipelajarin buat figura gitu ya, buat hiasan atau buat ajimat, buat jimat-jimat itu enggak. Paham nggak? Kertas ya, buat jimat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwal arsyil azim. Itu kan jimat buat melet itu. Ketika saya nulis, saya nggak maksud buat apa, buat dipelajarin, buat melet. Melet Islam ini kayak Quran, buat jimat, buat hiasan pajangan, enggak. Dipegang nggak apa itu mah, ya kan? Jadi wama kutiba ridarsi Quran walau ba'du ayatin, walaupun sebagian ayat Bismillahirrahmanirrahim nggak boleh. Kalau hin seperti papan tuh, di papan tuh buat tulis ya, nggak boleh tuh, nggak boleh sentuh. Wal ibratu fi qasdi dirasati wa tabarruki bi halatil kitabati duna ma ba'daha. Wal ibratu, dan dijadikan ibro, dengan patokan pegangan nih atau pedoman, fi qasdi dirasati, dalam hal tujuan mempelajarinya dan mengambil berkah. Nulis Quran bisa dua niatnya, bisa untuk dipelajarin, dihafal, atau mengambil berkah buat jimat apa gitu ya. Itu ibrohnya bihalatil kitab, di waktu menulisnya tuh. Waktu nulisnya niatnya apa itu? Ya, duna ma ba'da, tidak sesudah menulis, enggak. Udah nulis itu ya, udah rapi, awalnya sih enggak niat apa-apa. Begitu dia udah selesai gitu ya. Gue mah buat Quran, enggak jadi tuh, masih boleh dipegang buat belajarin. Jadi di awalnya itu waktu nulisnya, bukan sudah nulisnya, bukan. Semula-mula nulis itu niatnya apa? Wabil katibi li nafsihi aw li ghairihi tabarruan, dan menjadikan ibrah itu ya bil katibi, dengan orang yang menulis untuk dirinya sendiri. Dia nulis nih ayat untuk dirinya sendiri, gitu ya. Gitu. Ketika ada niat untuk dirinya sendiri nih, dipelajari untuk apa? Tergantung dia. Awalnya atau niat bukan untuk dirinya, untuk orang lain, tabaruan, sukarela, ada nulis saja sukarela nih sudah. Tapi ketika dia niat apa tuh? Dipelajarin untuk apa? Betul nggak? Untuk jimat, untuk apa? Tabaruan, sukarela, kagak dibayar gitu ya. Nulis ya. Nah, mana? Ini kok kasih lo nih. Ketika dia niat itu tuh, terus niatnya untuk dipelajarin tuh, itu orang nggak boleh megang, mesti punya wudu. Paham nggak? Tabaruan sukarela, nggak dibayar. Ya, tapi kalau niatnya buat lain-lain, dia buat jimat kok apa tuh? Kalian soal, nggak ngapa-ngapa. Wa illa, kalau tidak tabaruan gitu ya. Wa illa mekun tabaruan, kalau ya tabaruk suruh gitu maksudnya. Fa'amirihi, maka yang ditibarkan itu ada orang yang merintah. Yang merintah, ente anda merintah nulis Quran itu untuk dipelajarin. Berarti niat saya tuh dipakai, betul nggak? Ketika nulis, paham nggak ente? Bukan niat yang nulis, niat yang merintah. Anda perintah ente nulis Quran satu baris ini, saya niatin buat dipelajarin atau dihafal. Itu nggak boleh disentuh tuh, paham nggak? Waktu yang merintah, bukan yang nulis lagi, itu yang merintah. Pak Amiri itu, maka orang yang merintahnya itu. La hamluhu
maha mata. Tidak haram membawa Quran bersama barang. Sama barang. Ya, kita bawa Quran pakai lekar gitu ya, lekarnya kita bawa. Quran di atasnya, betul nggak? Atau orang yang dagang Quran tuh ini panggul tuh, ada Qurannya tuh. Tuh nggak yang dagang Quran di panggul gitu. Ya di panggul di berhenti di masjid dari dagang, nggak boleh di masjid. Ada Qurannya nggak itu? Ada doa-doa, ada Yasin, ada Ma'arij Besar, ada Quran, tuh Quran tuh. Ya kan? Nggak boleh tuh, mamatain. Tapi kalau dia dicomot, masih punya wudhu tuh. Waktu dia manggul, itu kan niat kita kan bawa barang Quran. Ketika digeletakin menyomot, ya mesti megang, mesti punya wudhu itu mah. Udah dipisahin namanya. Oh dia. Ya. Wal mushafu ghairu maqsudin bil hamli, sedangkan mushaf itu Quran jadi maksud untuk dipanggul. Kalau Qurannya kita panggul, yang lain-lainnya tuh bawa. Wa masu waraqi, dan menyentuh lembarannya ini nih. Nggak boleh ya. Kemarin nggak boleh juga. Walawil bayal. Putihnya nih, ini putihnya nih. Enggak tulisannya nih. Nggak boleh juga. Ya kan, pinggir-pinggirannya putih-putihnya tuh. Nggak boleh. Aw nahwi dzarfin uidda lahu wa huwa fihi. Atau menyentuh ini wayah rumut ya, wayah masu nahwi dzarfin, dan haram menyentuh sebuah tempat kotak gitu ya, kotak tempat uidda yang dipersiapkan ya untuk Quran, wa huwa fihi, dan dia tempat, dan dia itu Quran itu fihi di kotak itu. Oh, di kotak ada Quran, kotak kita nggak boleh pegang. Ya kotak khusus dia. Jadi nggak ada Qurannya. Kalau ada Qurannya nggak boleh. Ya kantong apa gitu ya. La qalbu warakihi bi'udin idza lam yanfasil alaihi. Tidak haram membalik lembaran Quran dengan dengan kayu, dengan lidih gitu ya, atau pulpen. Dengan lidih idza lam yanfasil alaihi, kalau tidak berpisah. Enggak apa tuh, alal itu enggak apa-apa. Ini nih orang ngaji, ibu-ibu nih. Kabar bukan gini nih. Balik. Ya, nih, ke pulpen begini balikin ya, gitu. Betul, ya. Tapi jangan bisa, kalau bisa nggak boleh. Kalau bisa copot dia, terangkat. Tahu nggak? Gitu, yang ikut terangkat dia. Kayak kita kotor kan kemarin copot-copot tuh, angkat gitu, itu nggak boleh. Alamin hasil tuh. Ini alamin hasil kalau nggak berpisah. Ayat tersebutnya. Wala ma'a tafsirin zada walau ihtimalan. Dan tidak haram juga menyentuh bersama tafsir yang lebih. Dibanyakan tulisan tafsirnya, banyakkan huruf tafsirnya ketimbang huruf Qurannya. Aku lihat nih, wah banyakkan huruf tafsirnya nih, ketimbang huruf Qurannya, betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirannya berapa tuh? Kan banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Di Eropa dulu dah al-jar alba apa tuh mula bahasa ya komentar banyak etan mulon. Nah kalau banyakkan tafsirannya ya haram, walau ihtimalan, walaupun ihtimal duga-duga gitu ya, nggak yakin. Kalau tafsir Jalalain tuh katanya cuma 2 huruf lebihnya, atau ulama nih yang memerhatiin, makanya tuh tafsir Jalalain tuh masyhur diragukan. Karena cetakan ada yang ini kan yang kurang huruf-hurufnya tuh.
Kalau kadang-kadang dicetakan itu tafsirannya hurufnya ada yang kurang, kalau ada yang kurang sama dong sama Qurannya, betul ya? Ada baiknya tuh kalau tafsir Jalalain punya wudhu. Jadi hasiahnya sawi tuh, jangan buat sawi tuh, itu nggak ada masalah, hasiahnya banyak, hasiah macam-macam dia, ya. Walaupun ihtimal, walaupun tidak ihtimal diduga gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau murni Quran nggak boleh. Atau tafsirnya dikit, tafsir juga tafsirnya banyakkan Qurannya, nggak boleh. Gue yang lebih, ya, yang sama juga nggak boleh tuh. Nah, jadi kalau tafsirannya dikit atau sama gitu hurufnya, Qurannya tafsirnya sama hurufnya, atau diragukan gitu ya, diragukan, nggak boleh juga tuh, ya. Kalau Jalalain kan lebih dua tuh, cuman takutnya cetakannya kan ada yang kurang hurufnya tuh ya, masih ada bak banyak nggak ditulis gitu, ya kan. Kalau tafsiran orang bagusnya punya wudhu. Wala yumna'u sabiyun mumayyizun muhdisun walau yunuban hamlu wa masu nahwi mushafin lihajati ta'allumihi wa darsihi wa wasilatihima kahamlihi lil maktabi wal ityani bihi lil muallimi liyu'allimahu minhu. Dan tidak dicegah, tidak dilarang anak kecil yang udah tamyiz, yang umur 6 tahun 7 tahun tuh udah tamyiz, ya kan bisa ngaji ke rumah tuh, ya bocah 6 tahun 7 tahun, ya kan udah tamyiz tuh, muhdisun, dia muhdis gak punya wudhu dia, yang dilarang biar aja. Kalau dilarang tadi gak mau ngaji, wudhu lagi masa dia ke ngaji dah. Nah, anak kecil yang udah tamyiz, yang belum balik nih, ya kalau dia buat ngaji nih, buat dia pentingan ngaji, nggak apa-apa, dia nggak punya wudhu. Walau junub, walaupun junub tuh umumnya di junub dah, apa diperkosa sama orang gitu kali ya, junub tuh. Hamlu, itu tidak dilarang membawa dan menyentuh seumpama mushaf. Yang dilarang biar aja. Ya, karena untuk apa? Nggak dilarang kenapa? Lihajati ta'allumihi, untuk keperluan belajarnya dia tuh, ya, ya. Lihajati, karena hajat mempelajari Al-Quran, wadasi menderiskan Quran, jadi jangan dilarang. Wa wasilati, dan perantara keduanya tuh ta'alum mendars tuh, kahamlihi, seperti membawa Quran lil maktabi, ke pengajian, dibilang dah dari rumah ke pengajian tuh, wal ityani bihi, dan seperti mendatangkan dengan Quran itu, ya, lil muallimi, ke hadapan gurunya, liyu'allimahu, supaya mengajarkan akan dia oleh gurunya itu, minhu, dari mushaf tadi. Dia ke pengajian, dia ngadep depan gurunya, nggak punya wudhu nggak apa-apa. Tapi orang tuanya nggak boleh minta dia nih, benar nggak? Orang tuanya nggak punya wudhu, tong lo ambil Quran tuh, nggak boleh itu mah. Mau nggak? Emang buat ngaji? Mau nggak deh? Orang tuanya dosa juga, dia masih kecil. Orang tuanya nggak boleh megang Quran, Qurannya orang tuanya malas ambil Quran tuh, wah punya wudhu, itu nggak boleh. Ngakal-ngakalin itu, dia nyuruh anak kan boleh nggak punya wudhu, iya nggak boleh di mana, nggak boleh waktu mau belajar, ya kan ya, ya pulang belajar. Wa yahrumu tamkinu ghairil mumayyizi min nahwi mushafin walau ba'da ayatin, dan haram memperkenankan anak yang belum tamyiz, biarkan, memperkenankan
Minlah mushaf itu seumpama mushaf, dikasih mainan gitu nggak boleh. Tadi injak sama dia. Ya kan, ada bocah-bocah tuh ya, asal kita datang ke rumah namanya cucu, ponakan, habis kitab kita berantakan. Dan kali udah datang tuh kita buru-buru pindahin ke atas. Dia bakal main ini, dudukin, ada bocah. Kita apa ada Qurannya itu. Walaupun satu ayat Bismillah gitu nggak boleh, ya kan? Kita kasih ini pegang nih, nggak boleh. Belum tamis tadi ya, dia buang comberan ada macam. Wa kitabatuhu bil ajamiyati, dan menulis Quran dengan bahasa ajam. Nggak boleh tuh bahasa ajam, bahasa Latin gitu. Ya, Yasin, ya Asin gitu. Nggak boleh tuh. Salah baca orang. Dulu ya? Yasin, ya Asin bacanya. Kalau kita terus tuh ya. Ya, sebenarnya nggak boleh tuh. Ya, menulis Quran dengan bahasa Latin. Ini mesti bahasa Arab. Ya, Latin nggak pas bacaannya. Betul nggak? Coba yang baca Latin dah Quran. Yang belum bisa tuh, ya berantakan bacaannya, nggak ada ikhfanya, nggak ada tajwidnya, kagak ada sih tuh. Baru Latin. Ya kan, banyak pendek kagak jelas tuh, tafsirnya kagak ada. Udah dulu dah. Ya, jadi sebagai huruf Arab jadinya. Hidayah Allah mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. La yuwafi ni'amahu min kafi wa katsiran wa sallu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa taqabbalan wa rizqan thayyiban kathiran wa barakan bih. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wafsa alaina abwaaba rahmatik wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.